sebuah perusahaan pengelolaan kayu jati bersertifikasi FSC yang saat ini tengah mengembangkan wilayah pengelolaannya di Kabupaten Kulon Progo. Hubungan sosial dan budaya tetap terjaga secara berkelanjutan. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Ada pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, penyampaian hasil identifikasi NKT atau HCP. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, penandatanganan berita acara. Dan yang terakhir adalah penutup. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kelurahan Purwosari atau yang mewakili serta seluruh tamu undangan, tetapi juga nilai konservasi dan nilai semua terkait hasil identifikasi NKT yang sudah kami laksanakan beberapa waktu. Data dan informasi yang disampaikan nantinya dapat dikoreksi jika ada yang kurang sesuai. Aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan ke depan pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan semua pihak. Kami juga menegaskan bahwa dalam masukan dari masyarakat dan kelompok tani ini sangat penting, dan karena itu nanti diharapkan ada beberapa masukan di akhir acara yang nantinya dapat membantu dalam CV Dipantara melakukan pengelolaan hutan di kawasan Kelurahan Purwosari ini. Kemudian masukan dari masyarakat ini adalah salah satu yang nantinya akan berdampingan langsung. Jadi harapannya nanti di acara ini kita dapat menunjukkan konsultasi buluk ini akan menjadi acuan di CV Dipantara dalam Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada diri kami. Yang terhormat Kelurahan Purwosari, yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang telah berkenan menghadiri pada kesempatan kali ini yang telah diadakan oleh CV Dipantara. Terima kasih kepada Pak Bambang dan semuanya yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya kami mohon maaf pada kesempatan kali ini Ibu Lurah Kelurahan Purwosari tidak bisa menghadiri sendiri kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, dikarenakan pada kesempatan pagi hari ini bersamaan dengan kegiatan pisawanan di Keraton Yogyakarta. Untuk yang selanjutnya kami dari pemerintah Kelurahan Purwosari yang ada di Kelurahan Purwosari. Untuk yang selanjutnya dari pemerintah Kelurahan Purwosari, semoga untuk ke depan berkaitan dengan CV Dipantara ini kita lebih bekerja sama. Pendopo Kelurahan Purwosari ini dalam keadaan yang sehat, gitu.
Kemudian sebelumnya kami mohon maaf Bapak Panewu dan Pak Kepala Jawatan kami tidak bisa hadir dalam acara ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ada acara kirab di Jogja begitu. Kemudian pertama kami menyampaikan apresiasi, terima kasih Bapak dari CVD Bantara dan beserta jajaran atas rencana kajian dan terselenggaranya kegiatan konsultasi publik terkait identifikasi nilai konservasi tinggi di Kelurahan Purwosari. Kami rasa ini sangat bermanfaat Pak untuk memastikan bahwa setiap rencana atau arah kebijakan pemanfaatan ruang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan ekosistem sumber daya alam yang ada di Purwosari. Dengan identifikasi ini diharapkan dapat diketahui area-area yang memiliki nilai penting dari beberapa aspek. Menghasilkan suatu kajian yang administratif tapi juga dapat diterapkan untuk pemanfaatan di Purwosari. Kemudian kajian ini juga membuka ruang kolaborasi bagi seluruh stakeholder saling menguntungkan sehingga potensi Purwosari yang ada di sini salah satunya ada kopi ya Pak. Kemudian ada isu monyet ekor panjang di sini di beberapa pedukuhan, begitu mungkin bisa menjadi perhatian. Kemudian saya banggakan, saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini dapat bertemu di pendopo Kelurahan Purwosari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Panewu Kirimulyo atas perkenan dan restunya, juga Ibu Lurah Purwosari atas perkenan dan restunya sehingga kami dari CVD Bantara dalam beberapa waktu sama-sama masyarakat untuk membangun, memelihara lingkungan hidup utamanya berkaitan dengan hutan rakyat di kelurahan objek atau situs-situs yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Jadi sebagaimana diketahui, konsen itu sebuah sertifikasi internasional global yang diharapkan akan memberikan nilai lebih yang sangat penting ya, apa itu berupa situs-situs, peninggalan budaya. Hasil identifikasi kami mengenai nilai konservasi tinggi yang ada di Kelurahan Purwosari dan landscape sekitarnya. Next. Ya, untuk tujuan sendiri, tujuan dari identifikasi CV di Bantara di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, nilai kultural. Nah, untuk acuan yang kami gunakan untuk identifikasi NKT sendiri, yang pertama ada pedoman penilaian integrasi NKT SKT menurut HCVN 2023, terus panduan umum identifikasi nilai konservasi tinggi HCV Network 2017, dan panduan pemantauan nilai konservasi tinggi dari Toolkit Indonesia tahun 2008, serta Perdijen nomor 5 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penentuan areal bernilai konservasi tinggi di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Untuk kondisi umum sendiri, kondisi umum penilaian, yang pertama kami melakukan penilaian di Kelurahan Purwosari yang berada di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara geografis terletak pada rentan koordinat 07 dasar dan uji tuntas cepat, dan langsung dilaksanakan juga studi pemeriksaan awal, yaitu ada kunjungan lapangan, pengumpulan informasi dan konsultasi stakeholder. Dilanjutkan langsung penilaian lengkap, yaitu pengambilan dan interpretasi, dan bulan April ini dilaksanakannya konsultasi publik habitat spesies RTE tersebut. Selanjutnya untuk kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer, dan peta NKT 1.1 tadi
yang hutan lindung dan sepadan sungai. Hutan lindung ada di sebelah sini Pak, utara. Untuk desa Purwosarinya ini yang di tengah. Titik 4 itu tadi adalah goa yang merupakan habitat kelelawar dan sungai, sepadan sungai. Itu yang kami temukan untuk mengenai NKT 4. Itu kawasan ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir. Itu ada, kami menemukan sungai dan mata air yang masih atau kebutuhan masyarakat. Yang pertama untuk lahan berburu dan penjeratan itu kami tidak menemukan. Area erosi yang kami lakukan di area penilaian memiliki tingkat bahaya erosi yang tinggi dan yang masih bertutupan hutan itu kami nyatakan sebagai NKT 4. Selanjutnya untuk kawasan yang berfungsi kacang-kacangan, beri, jamur dan tumbuhan obat itu ada. Selanjutnya untuk bahan bakar untuk Accipitiridae atau elang-elangan, ada elang, alap-alap dan lain-lain yang merupakan itu burung predator, sehingga di NKT 2 agak putih tulang ini. Next, dia perlu adanya pengelolaan kawasan agar tidak terjadi bencana longsor. NKT. Selanjutnya pembuatan SOP pengelolaan area NKT dan KPNKT. Selanjutnya pembentukan tim pengelola area NKT. Selanjutnya itu pertambangan ilegal yang di area KARS serta vandalisme pengunjung di situs-situs penting seperti itu. Masyarakat sekitar. Selanjutnya memastikan tidak terjadi perburuan dan penebangan ilegal pada spesies endemik dan dilindungi oleh seluruh staf karyawan dan masyarakat. Selanjutnya vegetasi di area NKT yang terdegradasi dengan tumbuhan alami untuk menghindari pertumbuhan invasif alien spesies. Selanjutnya situs yang dapat menyebabkan pencemaran air sungai. Selanjutnya adalah penyebaran invasif alien spesies. Rekomendasi pemantauannya sendiri. Yang pertama adalah pemantauan delineasi NKT, membuat SOP pemantauan areal NKT dan KPNKT, pemantauan rutin tutupan lahan di area NKT, pemantauan keberadaan dan populasi spesies flora fauna RTE, pemantauan NKT. Titik-titik mana sebenarnya? Itu perlu diperjelas, Pak. Tadi kan hanya secara umum saja Purwosari dan landscape-nya, tapi belum menunjukkan titik-titik kawasan mana yang perlu adanya, barangkali ada perlindungan, ada harus dijaga seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil ini memang cukup bagus, tapi ketika nanti sudah berbicara masyarakat, apalagi perburuan, untuk menjaga perburuan, mengawasi perburuan ini, masyarakat ini kadang-kadang sudah ada papan nama, sudah ada sosialisasi, dan sini pun sudah ada perda, tapi masyarakat itu sendiri masih sulit untuk diajak kompromi. Nah, ini nyolong-nyolong seperti itu, Pak. Ini barangkali mau nanti bagaimana ke depannya supaya apa yang dihasilkan dari kajian ini betul-betul menjadikan dampak positif. Identifikasi ini, ya, karena hasil identifikasi ini nanti bagaimana tadi telah saya sampaikan akan menjadi saya atau kami perlukan. Dipersilakan Ibu dan Bapak. Kepala Desa Pandorejo, ini saya satu pertanyaan saja Bapak, bahwasanya disampaikan Bapak itu benar sekali untuk perburuan atau untuk pemikatan burung itu semakin marak. Gini, dari Desa Pandorejo sendiri sudah ada peraturan desa untuk perihal penangkapan, pemikatan atau perburuan satwa yang ada di Desa Pandorejo. Akan tetapi permasalahannya itu semua karena terkendala faktor ekonomi, Pak. Pasti alasannya seperti itu. Makanya dari Desa Pandorejo sendiri, saya sendiri juga jujur saja, saya penghobi burung. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk para pemikat burung itu adalah satu, kita mencarikan satu untuk pendapatan. Paling anak kecil-kecil itu paling minta, Pak aku rambil rokok,
Nek aku ora mikat, aku ora duwe. Tapi pendekatan bisa kita kendalikan. Untuk saat ini Panrejo pemikat-pemikat sudah tidak ada. Tapi setelah pemikat dari desa Panrejo itu sudah berhenti, desa kami mohon maaf dijajah dari pemuda-pemuda desa lain. Terkendala dari situ kami minta bantuannya sesama atau sewilayah Loprogo dan Purworejo, kami saling membantu. Itu saja. Kapan pemikatan atau perburuan satwa yang ada di desa Panrejo, akan tetapi permasalahannya itu semua karena terkendala faktor ekonomi, Pak. Pasti alasannya seperti itu. Makanya dari desa Panrejo sendiri, saya sendiri juga jujur saja, saya penghobi burung. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk para pemikat burung itu adalah satu, kita mencarikan satu untuk pendapatan. Paling anak kecil-kecil itu minta, Pak aku rabi rokok, ini aku mikat, aku rabi duit. Tapi pendekatan rasa hati dengan pelan-pelan pasti di situ kita bisa menyentuh hati beliau. Itu BPDes yuk Pak Progo, Pak, kami datang berdua. Maaf baru datang ini tadi disponya udah siang. Pak, ini tadi saya sepintas membaca tentang ada pemantauan kegiatan kualitas air dan debit air sungai dan mata air, Pak. Itu berarti sudah ada data-data tentang mata air di Purwosari ya? Atau gimana? Karena datangnya telat jadi mohon informasi. Terus pemantauan ini nantinya terbatas pada debitnya atau pengelolaan oleh masyarakatnya gitu, Pak. Maksudnya budaya setempat, kearifan lokal atau vegetasi gitu. Tadi pemantauan kegiatan vegetasi di lahan terdegradasi. Lahan terdegradasi ini menurut teman-teman di Pantara ini berdasarkan lahan kritisnya atau bagaimana? Itu, terima kasih. Air di Purwosari ya? Atau gimana? Karena datangnya telat jadi mohon informasi. Terus pemantauan ini nantinya terbatas pada debitnya atau pengelolaan oleh masyarakatnya gitu. Maksudnya budaya setempat, kearifan lokal atau bagaimana nanti metode pemantauannya. Konsultasi publik ini salah satu tahapan, Pak, dalam proses identifikasi. Setelah nanti konsultasi publik ini kita akan memperbaikinya. Setelah diperbaikinya akan kita masukkan ke peer review expert. Nah, setelah peer review expert nanti kita perbaiki, nanti masih dikirim lagi ke peer review expert nih. Setuju nggak dengan perbaikan kita? Kalau udah oke, baru nanti jadi dokumen final dan nanti bisa dipublikasikan ke perilaku para pemburu liar tadi. Nah, tadi dari Panrejo pun sudah kasih contoh ya. Salah satu tahap awalnya adalah pembangunan perdes ya. Nah, saya pikir adalah desa Purwosari terutama ya, gitu. Nah, cuma dalam standar identifikasi nilai konservasi tinggi di yang saat ini ya, itu kita bukan dalam melakukan ya mungkin karena ini Bu, BPDes ini kan wilayahnya luas ya. Secara landscape lebih luas, tingkat kedetilannya pasti ada kekurangan. Mungkin dari data studi kita nanti bisa dimasukkan ke data itu, ya kan? Nanti kita bisa share juga sebagai mata air. Nah, saya nggak tahu kalau yang di definisi BPDes ini mata airnya hanya mata air yang keluar dari permukaan, atau kan juga gua-gua itu. Penghijauannya dan lain sebagainya bisa membantu bapak-bapak ibu semua yang mungkin bapak-bapak kades ya kan, kalau butuh bibit ya kan, bantuan itu bisa lewat BPDes. Saya Anhar Pak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
Ya, mungkin sedikit mawon kami menyampaikan. Yang pertama mungkin masih ada kaitannya dengan dari BPDAS tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan mata air. Jadi dari DLH Kulon Progo ini memang kami setiap tahun ada kegiatan hibah bibit tanaman, tapi khusus konservasi mata air seperti itu. Jadi memang di sini harapannya terkait dengan kegiatan identifikasi ini nanti diharapkan ada lokasi-lokasi mata air yang memang sudah fix bisa dipetakan seperti itu, dan harapannya nanti bisa dimanfaatkan mungkin salah satunya dengan kegiatan yang kami laksanakan rutin setiap tahun, sehingga nanti harapannya apa yang kami laksanakan terkait dengan hibah bibit mata air tersebut, hibah bibit kami laksanakan rutin setiap tahun, sehingga nanti harapannya apa yang kami laksanakan terkait dengan hibah bibit mata air tersebut, hibah bibit pohon konservasi mata air bisa kami laksanakan merata di seluruh wilayah Kulon Progo, dan harapannya mata airnya akan terus terjaga seperti itu. Pendowo Rejo juga dan beberapa wilayah lainnya di Kapanewon yang lain. Intinya sih mirip, nanti mohon untuk bisa ada identifikasi lokasi di mana sih sebenarnya habitat-habitat dari MEP ini, sehingga minimal dari kami nanti mungkin dari sudut pandang sedikit mawon kami menyampaikan. Yang pertama mungkin masih ada kaitannya dengan dari BPDAS tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan mata air. Jadi dari daerah Kulon Progo ini memang kami setiap tahun ada kegiatan hibah bibit tanaman. Jadi kami bisa mencoba melakukan treatment, paling tidak nanti bisa ikut membantu menjaga MEP ini tidak merajalela lagi ke perkebunan yang mungkin mirip ya. Ini nanti kami mohon bisa ada identifikasi lokasi-lokasi, karena memang dari yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa kali serangan seperti itu, bukan serangan siapa namanya, ya semacam ya serangan saja lah biar enak namanya, dari melihat korbannya di wilayah Purwosari juga, kemudian di Pendowo Rejo juga, dan beberapa wilayah lainnya di Kapanewon yang lain. Intinya sih mirip, nanti mohon untuk bisa ada identifikasi. Yang pertama, kami tentu mengapresiasi apa yang telah dan sedang dilakukan teman-teman dari di Bantara. Dan sebelumnya saya beberapa kali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh di Bantara, Pak. Termasuk dulu di Hutan Rakyat Melipar, kemudian juga di Ngelanduran. Dan sekali lagi kita apresiasi di Bantara sudah mempunyai konsistensi kepedulian untuk terus berkecimpung dalam pengelolaan hutan dan pengelolaan lingkungan. Tentu hasil ini semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk nanti insya Allah dari DLHK, Pak. DLHK akan sangat terbantu dengan hasil kajian ini, terutama terkait dengan pengembangan hasil kajian ini bisa kita telah lebih dalam, terutama nanti bersama teman-teman BKSDA, apakah nanti kemudian bisa diarahkan ke sebagai salah satu usulan areal konservasi. Kemudian berikutnya juga Bapak, dari hasil kajian tadi memang 23. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan dari BPDAS dan Pak Anhar dari DLH tadi terkait dengan mata air, kebetulan juga kita DLH 3 tahun ini sedang menyusun profil mata air kita gunakan untuk memperkaya apa yang sedang kita lakukan. Kemudian terkait dengan yang disampaikan Pak Anhar tadi mengenai gangguan MEP, hasil ini semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk nanti insya Allah dari DLHK, Pak. DLHK akan sangat terbantu dengan hasil kajian ini, terutama terkait dengan pengembangan konsep Cagar Biosfer Merapi Megakuningan, di mana
Girimulya termasuk salah satu zona yang hanya Undang-Undang 32 2024 tentang perubahan Undang-Undang 590. Di situ kan ada nomenklatur yang baru yang berupa area preservasi. Ya kalau saya tidak salah nanti salah satu tipologinya kan NKT. Jadi mungkin nanti hasil kajian ini bisa kita telah lebih dalam, terutama nanti bersama teman-teman BKSDA kajian tentang habitat MEP. Nanti mungkin hasilnya akan kita sampaikan Pak ke daerah Kulon Progo. Memang Girimulya itu termasuk juga yang salah satu tingkat serapannya tinggi, Purwosari dan Purworejo termasuk hasil kajian yang dilakukan oleh di Bantara ini. Apakah pertanyaan kami, apakah NKT yang tadi diidentifikasi itu kemudian sudah memperhatikan tata ruangnya, apakah sudah ditambahkan di situ, karena nanti itu akan berkonsekuensi ke pengelolaannya. Unit manajemen pengelolaannya di Bantara ya nanti bisa menjadi dokumen perencanaan di Bantara. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan April tahun 2026 telah dilakukan kegiatan konsultasi publik final mengenai hasil kegiatan lapangan penilaian nilai konservasi tinggi atau High Conservation Values (HCV) di areal hutan rakyat di Kelurahan Purwosari, Kapanewon, Girimulya, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil dari kegiatan konsultasi publik ini adalah sebagai berikut. Pertama, hasil identifikasi diketahui bahwa di Kelurahan Purwosari dan landscape sekitarnya terdapat areal yang teridentifikasi sebagai areal NKT. Kemudian yang kedua, perlunya perbaikan laporan identifikasi NKT sesuai dengan masukan para pihak, dihadiri oleh para pihak atau stakeholders terkait yang tercantum dalam daftar hadir konsultasi publik final, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Purwosari dan merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen penilaian nilai konservasi tinggi di areal kajian. Apa yang butuh untuk dikoreksi? Silakan. Mungkin dari awal Mbak di ini dulu aja di scroll. Kemudian dari pihak Kalurahan, monggo, atau yang mewakili Kalurahan Purwosari, monggo. Oke, kemudian dari pihak di Bantara, CP di Bantara, monggo. Kami jelajah hutan dan rimba, menyapa puspa, menyapa satwa, genggam sayang dalam juta tantangan, terus melangkah, berkarya kami. Kemudian dari pihak Kalurahan, monggo, atau yang mewakili Kalurahan. Berbakti kami sepanjang Desa Giripurwo ada. masa.
Konservasi. J. Konservasi. Kudune salah, kudune niku keluarga kali dhewe niku. Luar negeri. Atau namanya Indotama. Indotama. Kemudian dari Wanapaksi. Monggo, Mas. Desa Giripurwo ada. Giripurwo. Oh, enggak ada ya. Matur. Kelompok ketiga. Monggo, Pak. Matur nuwun, Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. 3. OCW